Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebagian warga terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang menolak direlokasi. Mereka mengaku tanah yang ditinggali adalah tanah yang legal, yang sah, dan mengajukan syarat untuk pemindahan permukiman beserta ganti rugi. Wacana relokasi pemukiman warga pasca kebakaran depo Pertamina Pelumpang pada Jumat malam menimbulkan banyak pro dan kontra. Kabar warga ilegal yang tinggal di lokasi dekat Pertamina membuat sebagian warga geram. Pasalnya warga RW 1 di wilayah setempat menyatakan bahwa mereka merupakan warga legal sehingga mereka menolak direlokasi dari pemukimannya tempat mereka tinggal. Ini adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Ini ada alamatnya jelas. Ini alamat di sini. Nah, bisa di zoom ya. Nah, ini alamatnya. Ini jelas. Yang mengeluarkan negara. Jadi kami jelas-jelas di sini legal. Ya. Nggak bisa kita direlokasi gitu. Kalau relokasi itu istilahnya untuk pemukim yang ilegal. Jadi dipindah tempatkan. Kalau Pertamina atau pemerintah ingin kami pindah dari sini, berarti ada hitung-hitungannya untuk penggantian kerugian atau ganti untung gitu kan. Sehingga jika pemerintah ingin memindahkan pemukiman warga, warga menyatakan harus disertai dengan ganti rugi. Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa Pertamina siap memindahkan depo Pelumpang. Nantinya terminal bahan bakar minyak di Koja, Jakarta Utara tersebut akan dipindahkan ke tanah milik PT Pelindo. Bapak Presiden solusi melayani, melindungi rakyat. Nah, karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga. Terutama korban-korban yang sudah terkena. Kita akan rawat, kita akan pastikan ada penyewaan rumah buat mereka dan mendorong, membantu kehidupan mereka untuk beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah pemelindo. Usai kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta, sejumlah permasalahan muncul ke permukaan. Salah satunya terkait tata ulang ruang di wilayah tersebut, terutama keberadaan permukiman yang ada di dekat depo BBM Pertamina. Sudah hadir bersama kami pengamat energi, Bung Sofiano Zakaria. Selamat malam, Bang Sofiano. Malam, Abraham. Ya, Bang, apa komentar Anda mengenai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memindahkan depo Pertamina Pelumpang? Kalau solusinya adalah pemindahan, menurut saya itu kurang tepat. Terlalu pagi bicara itu. Ya, tindakan yang dilakukan oleh Pertamina menangani korban di rumah sakit, memberikan bantuan, itu sudah bagus. Ya. Nah, kita yang penting setelah itu apa? Coba perbaiki safety-nya, ya. Sistem safety yang ada di sana perbaiki, diberikan alat yang paling tercanggih. Kalau soal merelokasi itu perlu kajian yang lebih dalam. Seperti tadi ada warga yang punya sertifikat. Nah, ini juga harus proporsional. Nah, berapa banyak yang punya sertifikat, berapa banyak yang tidak. Dan yang harus diingat lagi, sejarah Pelumpang itu depo itu seperti apa? Betul. Tahun 74 depo sudah berdiri. Ketika di kiri kanan depo itu mungkin masih kosong. Itu bisa dibuktikan, bro. Saya yakin foto-foto itu ada di Pemda, ada di Pertamina. Nah, itu bisa dibuktikan. Nah, dan tentunya Pertamina pada tahun 74 pun membangun depo tentu sudah mengikuti aturan-aturan internasional yang berlaku dan tentu juga sudah punya AMDAL. Artinya buffer zone-nya sudah juga diperhitungkan. Nah, kalau sekarang ternyata ramai dengan pemukiman warga, nah ini yang harus diuraikan. Apakah warga itu betul
punya sertifikat seperti yang Bapak tadi punya, atau mereka tidak punya. Nah, jadi artinya jangan buru-buru membuat sikap relokasi dulu lah, ya. Yang penting tangani ini, bikin kajian-kajian yang lebih mendalam. Oke, Bang, saya tangkap poin Anda soal tidak untuk buru-buru merelokasi ataupun memindahkan depo Pelumpang. Tapi kan ini insiden yang kedua kali terjadi, Bang. 2009 silam pernah terjadi insiden yang serupa. Nggak jauh beda, kebakaran hebat waktu itu. Di bulan Januari kalau saya tidak salah. Dan ini kembali terjadi di awal bulan Maret. Apakah Anda tidak melihat sesungguhnya solusi yang cepat harus diambil untuk memastikan peristiwa serupa tidak akan terulang kembali? Solusi yang tercepat harusnya berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan terjadinya musibah, kecelakaan itu. Solusinya bukan mindahkan orang, bukan mindahkan depo, itu dulu. Ya. Nah, langkah kedua baru dilakukan kajian. Apakah masyarakat ini sudah tepat ada di situ? Bagaimana buffer zone? Kalau memang perlu buffer zone diperluas, perluaslah buffer zone, ya kan? Jadi tidak total harus bedol desa, tidak perlu. Sampai di sana, Bang Sofiano, sesungguhnya apa yang Anda khawatirkan jika kemudian pemindahan depo dilakukan? Apakah ini kaitannya dengan distribusi atau ada alasan lain? Menurut saya kurang bijak. Memindahkan depo tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Yang harus diatasi adalah bagaimana membuat aman, ya. Harus ada safety secure, ya, security safety-nya harus seperti apa itu. Coba bikin early warning yang sedemikian rupa. Jangankan ada api, barangkali pipa terjatuh batu saja langsung alarm berbunyi. Itu yang paling penting. Yang lain-lain itu menyusul. Nah, jadi ini 2009 pernah terjadi musibah juga, alhamdulillah ya, tidak sebesar sekarang. Nah, ketika ini terjadi, kita kaji. Pak Ketori juga sudah pernah ngomong itu. Kita kaji sistem dulu, ya kan? Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini bicara relokasi. Saya juga nggak tahu, ya. Bang, tentu saja ini kemudian memantik perhatian kita kepada depo-depo lain yang memiliki kemiripan kasus dengan apa yang terjadi di Pelumpang. Menurut Anda secara sistemik, apa yang mesti diperbaiki agar kemudian hari di tempat-tempat lain juga tidak terjadi peristiwa serupa? Kalau saya bilang, sistemnya yang harus dikaji ulang. Kalau sistem yang sekarang katakan harus diperbaiki. Kalau bicara larinya pindah, nanti Balongan terbakar pindah juga kok. Balikpapan terbakar pindah. Apa itu solusi? Kan tidak seperti itu. Tapi bagaimana menciptakan sistem yang secure, yang safe, itu yang paling penting. Mitigasi ya Bang ya? Betul. Oke, terima kasih Bang Sofiano Zakaria, pengamat energi, sudah hadir bersama kami memberikan pandangannya dan amatannya mengenai kasus ataupun insiden kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Terima kasih Bang Sofiano, sehat selalu untuk Anda. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengunjungi lokasi terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Ia akan mengerahkan jajarannya untuk proses rehabilitasi permukiman warga pasca kebakaran. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tiba di Posko Koramil Koja, Jakarta Utara pukul 4 sore. Kedatangan Yudo didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo. Dalam kunjungannya, Yudo mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk pemulihan dan rehabilitasi pasca kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, baik pembersihan, relokasi, ataupun pembangunan kembali rumah warga. Proses pemulihan perlahan-lahan dimulai dilakukan di lokasi terdampak kebakaran, mulai dari proses pembersihan material ringan bekas kebakaran hingga pemulihan listrik. Nanti kekurangannya apa, nanti kita bantu lah. Ya,
makanya tadi kita cek di ini tentang air gimana, tentang tidur gimana. Nanti bisa kita dukung dengan kekurangannya. Saya kira ini tadi sudah banyak yang lengkap disampaikan, sudah lebih-lebih katanya. Pasca kebakaran di depo Pertamina Pelumpang yang menewaskan belasan jiwa, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait relokasi. Opsi relokasi bisa dilakukan kepada warga maupun depo Pertamina. Jarak permukiman warga dengan depo Pertamina Pelumpang Koja, Jakarta Utara yang sangat dekat mengakibatkan banyaknya korban, baik korban jiwa maupun korban luka saat terjadi kebakaran hebat di depo Pertamina pada Jumat malam lalu. Sehingga pemerintah dinilai perlu melakukan relokasi agar tidak ada permukiman di tengah-tengah depo Pertamina. Terkait relokasi, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu dari keputusan pemerintah pusat. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri BUMN terkait relokasi. Memerintahkan kepada Menteri BUMN sekarang sedang dibahas oleh beliau. Ya. Dari Pemprov itu Pak, apakah yang akan dilakukan oleh Pemprov? Apakah Di akan Pemprov, relokasi atau Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat. Ya. Terkait apakah yang direlokasi itu permukiman warga atau depo Pertamina, Pemprov DKI masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pemirsa, Presiden Jokowi tidak setuju pemilu ditunda dan berkomitmen pemilu akan berlangsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.